Silakan bersuara Mas Nuki, Mas Aslam, Mas Yahya. Halo. Halo. Kelompok 2, Mbak Aida. Kelompok 1 belum masuk. Kelompok 3. Masih menunggu kelompok 1 dan kelompok 3 ya. Oke, sudah masuk semua ya. Kok cek kelompok 1 silakan bersuara. Mbak Nafis, Mbak Firda, Mbak Jarani. Halo, kelompok 1 silakan bersuara. Halo. Ya, oke. Kelompok 3 silakan bersuara. Halo. Oke. Kelompok 2 silakan bersuara. Halo. Kelompok 4 silakan bersuara. Halo. Oke. Bisa kita mulai ya? Siap? Bisa kita mulai? Siap. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga pembelajaran daring hari ini dapat berlangsung, terlaksana dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Minta tolong Mbak Nafis sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Mbak Nafis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anakku semua sudah berdoa bersama-sama. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, semangat. Nah, alhamdulillah anak-anakku keadaannya baik ya, tidak ada yang sakit hari ini, semuanya sudah masuk ya. Oke, Pak Guru cek kehadiran dulu untuk anak-anakku semua. Yang pertama, Mbak Nafis hadir? Oke, Mbak Firda hadir? Hadir. Mbak Zahrani hadir? Mbak Zahrani? Hadir. Oke, Mas Wildan hadir? Hadir. Mbak Aida hadir.
Mbak Zahra hadir? Hadir. Mas Dava hadir. Mbak April hadir. Mana Mbak April nggak kelihatan? Mbak Alia hadir. Mas Nugi hadir? Hadir. Mas Yahya Hadir. Alhamdulillah hadir. Terus yang terakhir Mas Aslam. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, terima kasih. Baik anak-anakku, sekarang kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat ya semua. Oke. Bentar ya. Sudah siap? Sudah, oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi setia berkorban untukmu. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, lebih semangat lagi ya tentunya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Tadi anak-anakku sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan serentak ya, bagus sekali. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran hari ini. Anakku masih ingat tidak pembelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat pembelajaran materi yang kemarin kita membahas tentang apa ya? Oke, bagus sekali. Pembelajaran kemarin kita membahas tentang hak dan kewajiban. Coba Pak Guru mau tanya, silakan nanti tunjuk jari ya yang bisa menjawab tentang materi yang kemarin. Apa sih yang dimaksud dengan hak itu? Silakan tunjuk jari. Apa yang dimaksud hak itu? Ada yang bisa? Halo? Ada yang bisa? Apakah yang dimaksud dengan hak? Hak adalah? Hak adalah sesuatu yang kita peroleh atau dapatkan. Bagus sekali. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan. Kalau pengertian dari kewajiban, kewajiban itu apa sih anak-anak semua? Kewajiban apa itu anak-anak semua? Kewajiban adalah yang harus kita lakukan. Sesuatu yang harus kita lakukan atau kerjakan. Nah,
Kalau kamu di rumah itu kan mempunyai hak, kamu kan sebagai anak mempunyai hak di rumah. Apa sih hak-hak kalian sebagai anak di rumah? Coba sebutkan, Mbak Nafis, coba hak kamu di rumah itu apa saja? Mendapat kasih sayang. Mendapat kasih sayang. Terus apalagi kira-kira teman-teman yang lain selain mendapat kasih sayang, hak kamu apa saja? Mendapat makan. Bagus, mendapat makanan. Selain mendapat makanan, kalian mendapat apa lagi? Pakaian. Pakaian. Bagus. Berarti kalian sebagai anak di rumah itu mendapatkan hak atau memperoleh hak, yaitu ada mendapat kasih sayang, mendapat makanan, dan mendapat pakaian. Kalau kewajiban kamu di rumah, kalau kamu kan sudah memperoleh hak, harus diimbangi dengan melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban kamu di rumah itu apa saja? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Membantu orang tua membersihkan halaman. Bagus, membantu orang tua membersihkan halaman. Apalagi? Membantu perintah orang tua. Menaati perintah orang tua. Bagus sekali. Berarti anak-anak masih ingat pembelajaran kemarin kita membahas tentang hak dan kewajiban. Baik. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini masih terkait dengan pembelajaran yang kemarin, yaitu hak dan kewajiban. Akan tetapi hari ini kita khusus membahas tentang hak dan kewajiban di rumah berkaitan dengan pakaian, ya. Di tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Muatannya nanti mata pelajarannya adalah PPKN dan bahasa Indonesia. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini nanti anak-anakku, yang pertama adalah, ya, setelah anak-anak nanti membaca teks pada slide PowerPoint, nanti anak-anak diharapkan dapat menunjukkan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. Nah, yang selanjutnya, setelah mengamati tayangan gambar dan video pada slide PowerPoint nanti, peserta didik atau anak-anak nanti diharapkan dapat menyajikan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anak dalam keluarga, ya, berkaitan dengan pakaian dengan percaya diri. Nah, yang ketiga, setelah mengamati gambar suatu kondisi tertentu berkaitan dengan pakaian, kemudian anak-anak dalam berkelompok nanti berdiskusi, peserta didik atau anak-anak nanti dapat menentukan kalimat saran. Nah, kalimat saran yang mungkin diberikan, ya, dalam penyelesaian masalah dengan tepat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang keempat, setelah menentukan kalimat saran dari masalah yang ada pada gambar tadi, kemudian anak-anak nanti mempresentasikannya atau menyampaikan hasil diskusinya, dan anak-anak nanti bersama kelompok dapat menyimpulkan kalimat saran dari penyelesaian masalah kewajiban dan hak dalam keluarga dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Nah, adapun untuk pelaksanaan pembelajaran kita hari ini itu meliputi kegiatan apa saja. Yang pertama, nanti anak-anak mengamati. Terus setelah mengamati, bertanya sama Pak Guru, tanya jawab, terus bereksplorasi atau mengeksplorasi, setelah itu mengkomunikasikan, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Nah, manfaatnya apa? Pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang kewajiban dan hak berpakaian di rumah. Itu ada manfaatnya tidak, Pak? Ada, banyak sekali. Supaya apa? Nanti anak-anak, ya, terbiasa atau membiasakan diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban terkait dengan pakaian di rumah. Itu manfaat pembelajaran kita hari ini, anak-anakku. Baik, selanjutnya anak-anakku, mari kita pada kegiatan yang pertama, yaitu membaca, ya, membaca teks yang berjudul kasih sayang di rumah, ya. Pak Guru
minta tolong ada satu anak yang mau membacakan dengan suara yang keras dan lantang teks yang ada di layar. Ada yang mau membaca dengan keras, lantang dan jelas? Silakan tunjuk jari. Ayo. Oke, Mbak Nafis, silakan dibaca dengan keras, Mbak Nafis. Teks yang berjudul Kasih Sayang di Rumah. Yang lain memperhatikan. Silakan, Mbak Nafis. Kasih sayang di rumah. Setiap orang wajib melindungi tubuhnya. Rizki selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Tetapi kita juga mempunyai kewajiban untuk merawatnya. Rizki dan adiknya memiliki baju sekolah, untuk bermain dan baju untuk tidur. Kedua orang tuanya sangat menyayangi mereka. Sebelum berangkat ke sekolah selalu disiapkan sarapan bergizi dan pakaian yang selalu bersih dan rapi. Pakaian dapat melindungi tubuh dari panas dan dinginnya cuaca. Pakaian yang bersih dan rapi membuat Rizki merasa nyaman. Rizki mengenakan pakaian dengan hati-hati agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhannya sehingga ia bersyukur memiliki baju yang dapat melindungi tubuhnya. Ketika bajunya kotor, Rizki akan cepat mencucinya, kemudian dilipat dan disimpan di lemari setelah kering. Berbeda dengan Rizki, adiknya Aldo, setiap pulang sekolah seragam selalu ditaruh di sembarang tempat, sehingga ibunya kadang merasa jengkel karena Aldo tidak mengindahkan nasihat dari ibunya untuk menaruh pakaian kotor di keranjang yang sudah disiapkan. Baik, terima kasih Mbak Nafis sudah berkenan untuk membacakan teks atau bacaan yang berjudul Kasih Sayang di Rumah. Nah, di situ ada kisah anak yaitu yang bernama Rizki dan adiknya. Dia mempunyai Rizki dan adiknya di rumah mendapatkan hak yang pertama tadi mempunyai baju, terus mendapatkan pakaian bersih, mendapatkan sarapan yang bergizi. Nah, seharusnya kalau Rizki dan adiknya itu memperoleh hak, maka harus dibangun dengan kewajiban. Kewajibannya apa saja? Nah, Rizki dengan baik melaksanakan kewajibannya. Setelah pulang sekolah, seragamnya ditaruh di tempat pakaian khusus, pakaian kotor, biar nanti tidak sulit untuk mencarinya. Kalau adik Rizki beda, malah adik Rizki itu menyimpannya atau meletakkan pakaiannya di sembarang tempat, ya itu tidak patut untuk ditiru. Baik, selanjutnya anakku, perhatikan fungsi dari kita membahas tentang kewajiban dan kewajiban dalam berpakaian. Fungsi pakaian itu apa sih? Fungsi pakaian itu yang pertama melindungi diri dari panas matahari. Bahkan pakaian juga bisa menjadi simbol kebudayaan suatu daerah. Nah, yang ketiga untuk melindungi diri dari kuman dan bakteri, itu fungsi pakaian yang kita kenakan sehari-hari. Selanjutnya, hak dalam memiliki pakaian itu apa saja? Yang pertama, kalian sebagai anak-anak, sebagai warga Indonesia, berhak memiliki pakaian yang layak dan tempat tinggal, serta berhak diberi makan. Semuanya di sini kan sudah memperoleh hak ya. Pakaian hari ini seragam sekolahnya pakaiannya sudah bersih dan rapi, saya lihat tadi anak-anak. Terus tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah. Nah, itu namanya hak kalian di rumah sebagai anak mempunyai hak, yaitu mendapatkan makanan. Terus haknya apa lagi? Mendapatkan untuk mendapatkan kelengkapan sekolah. Kamu tadi sekolah mendapatkan apa? Membawa buku, membawa pensil, memakai sepatu, dan memakai seragam sekolah. Ya, itu hak kalian di rumah. Selanjutnya kewajiban kalian terhadap pakaian. Kalau kamu atau anak-anak semua sudah memperoleh hak di rumah, tentunya harus bisa melaksanakan kewajiban, ya.
Yang pertama kewajibannya apa saja adalah merawat dan menjaganya, menaruh pakaian kotor di tempat keranjang, ya. Apakah ada anak yang masih kalau pulang sekolah menaruh pakaiannya menaruh pakaiannya di tempat sembarangan, meletakkan di ruang tamu, masih ada tidak? Pak Guru yakin nggak ada ya, semuanya sudah pandai, sudah bagus. Kewajiban yang ketiga adalah mencuci pakaian sendiri agar bisa bertanggung jawab atas pakaian yang dikenakan. Yang keempat, merawat pakaian dengan melipat dan menatanya dengan baik di lemari. Nah, itu kewajiban kalian sebagai anak di rumah. Selanjutnya jenis-jenis pakaian, ya. Jenis-jenis pakaian, ya. Yang pertama adalah pakaian seragam sekolah. Kalian punya seragam sekolah tidak? Punya, ya. Yang sedang kalian pakai dengan seragam sekolah. Selanjutnya pakaian olahraga, punya tidak? Punya. Selanjutnya pakaian renang, punya tidak? Ada yang punya, ada ya? Tidak masalah, itu bukan pakaian yang wajib kita punya, ya. Pakaian hem atau pakaian, kalau biasanya anak-anak ikut nyumbang, ikut kondangan sama orang tua, punya tidak? Pakaian batik, punya tidak? Punya. Kalau perempuan punya itu gamis, atau namanya apa, Mbak Firda? Kalau perempuan itu memakai apa? Kalau lebaran itu namanya apa? Baju apa? Baju gamis atau baju muslimah, ya. Oke. Selanjutnya baju tidur. Apakah semuanya sudah mempunyai baju tidur? Sudah punya. Oke. Kalau tidur biasanya Mas Aslam itu pakai pakaian seadanya atau pakai baju tidur, Mas Aslam? Pakai baju apa kalau mau tidur itu? Apakah pakai baju olahraga? Aku mau tidur, masih pakai baju olahraga? Mas Aslam? Pakai? Pakai apa? Baju olahraga. Kalau Mbak Zarani, mana Mbak Zarani ya? Nah, kalau mau tidur pakai baju apa Mbak Zarani? Baju tidur. Pakai baju tidur. Kalau Mbak Zara pakai baju apa kalau tidur? Tidur. Pakai baju tidur. Kalau Mbak Aida? Tidur. Pakai baju tidur. Kalau Mbak Nafis pakai baju apa? Baju tidur. Juga pakai baju tidur. Mbak Zahra pakai baju apa kalau mau tidur? Mbak Zara. Halo Mbak Zara. Pakai baju apa kalau mau tidur? Pakai baju apa? Pakai baju renang ya? Enggak. Pakai baju tidur. Mas Dava, kalau mau tidur pakai baju apa Mas Dava? Mas Dava? Baju seadanya. Baju seadanya. Oke, enggak apa-apa. Pas habis ngaji ya pakai baju biasa terus dibuat tidur ya enggak masalah karena belum mempunyai baju tidur. Kalau Mbak April Baju tidur. pakai baju tidur. Mbak Alia Baju tidur. pakai baju tidur juga. Mas Nugi baju apa? Adanya. Seadanya, pokoknya sih yang dipakai tadi wah mau dibuat tidur lah, habis nonton TV kecapean males buat ganti baju ya. Terus kalau Mas Yahya seadanya. Mas Aslam seadanya juga. Oke, baik. Ada yang pakai baju tidur, ada yang pakai seadanya. Baik. Selanjutnya Pak Guru minta satu anak atau dua anak untuk menceritakan pengalamanmu berkenaan dengan hak dan kewajiban di rumah. Ada yang berani mau menceritakan pengalaman di rumah?
Silakan, ada yang mau atau apa namanya memaparkan, Pak saya di rumah itu kalau pulang sekolah itu gini Pak gitu. Ada yang berani mau menceritakan dari kelompok satu mungkin salah satu? Siapa? Mbak Firda atau Mbak Nafis? Ayo. Ceritakan pengalamanmu di rumah berkaitan dengan hak dan kewajiban. Setelah pulang sekolah, seragam saya taruh di tempat pakaian kotor, Pak. Oh iya, kalau Mbak Nafis itu kalau pulang sekolah seragamnya ditaruh di tempat pakaian yang kotor. Jangan ditaruh sembarangan ya Mbak Nafis, jangan ditaruh di meja tamu. Kalau nanti ada tamu nanti itu ini bajunya Mbak Nafis kok malah ditaruh di sini. Kalau Mbak Firda bagaimana? Yang mencuci pakaian saya ibu, Pak. Tapi saya itu membantu berpakaian. Oh, kalau di rumah itu yang mencuci ibu ya, Mbak Firda nggak membantu ibu. Membantu menjemur. Oh, berarti Mbak Firda membantu menjemur pakaian ya, Mbak. Nggak apa-apa, bagus. Kalau yang lain, coba yang lain siapa? Mbak April, silakan Mbak. Oh ya, kalau setiap hari Minggu Mbak April itu bersama keluarga menyapu, mengepel lantai dan lain-lain. Ada yang mau menambahkan lagi pengalaman kamu melaksanakan hak dan kewajiban di rumah? Mungkin? Sudah cukup? Oke, bagus. Tadi anak-anak sudah menceritakan pengalamannya ya berkaitan dengan hak dan kewajiban di rumah. Nah, kalau misalkan sekarang Pak Guru mau tanya, apa yang terjadi ya jika di daerah kamu terjadi bencana alam banjir di Desa Rejosari dan Margorejo, ada bencana alam banjir bandang ya, terus pakaian kamu di rumah ternyata ikut terkena banjir atau kebanjiran dan basah semua, kira-kira apa yang terjadi anak-anak semua? Kita akan mudah terserang penyakit. Nah, bagus. Tentunya kalau baju kita basah, terus kita kan tidak memakai baju, pastinya nanti badan kita akan mudah terserang penyakit. Bagus, Mbak Nafis. Baik, anak-anakku, selanjutnya ya, setelah kalian sudah mempelajari materi tentang hak dan kewajiban pakaian di rumah, kalian kerjakan LKPD yang ke-1 ya, yang ada tabel hak dan kewajiban dan hak. Pak Guru beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan LKPD yang pertama. Ini tugas untuk yang mandiri ya, Pak Guru beri waktu 5 menit, silakan kalian kerjakan. Masuk. Ada tabel hak dan ada tabel kewajiban. Silakan dikerjakan. Ada bacaannya di situ juga, kasih sayang di rumah ya. Ada bacaan kasih sayang di rumah dan di baliknya ada lembar tugasnya. Nah, tadi kemarin kan sudah Pak Guru bagikan LKPD-nya ya. Nanti kalau ada yang sudah selesai duluan, silakan Pak, saya sudah selesai Pak, gitu ya.
WA grup masuk. Ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD yang pertama? Nomor sih jelas, Bos. Pak. Ya. Ya Mbak Nafis. Sampun. Oke, bagus Mbak Nafis. Nomor 1 sudah nomor 1 mengerjakan LKPD yang pertama. Nanti Mbak Nafis yang pertama membacakan hasil jawabannya ya. Kita tunggu teman-teman yang lain, masih ada waktu 2 menit untuk LKPD yang pertama. Silakan yang sudah selesai tinggal jadi Pak, saya sudah Pak gitu. Ampun Pak. Sudah Mbak Firda. Mbak Firda juga. Oke, Mbak Firda sudah selesai. Mas Aslam sudah, Mas Yahya juga sudah. Terus apa lagi yang sudah? Mas Yahya sudah ya, Mas Aslam sudah. Mas Nugi sudah belum? Sampun. Mbak Aida juga sudah. Yang lain? Sudah? Mas siapa ini? Mas Dava? Mas Dava sudah. Siapa tadi yang sudah lagi? Mbak Alia sudah? Oh Mbak Alia. Oke, yang belum siapa ya? Masih ada waktu 1 menit. Ada yang belum? Mbak siapa ini? Mbak Zarani sudah. Oke, tidak kelihatan, agak peteng ya, agak gelap. Mbak Yarani sudah, Mbak April juga sudah. Bagus, sudah semua ya. Mas Aslam sudah tadi. Oke, baik. Kalau sudah mengerjakan LKPD yang pertama ya, menuliskan kewajiban dan hak di rumah berkaitan dengan judul bacaan kasih sayang di rumah. Coba saya mau minta tolong tadi yang sudah mengerjakan nomor 1 tadi Mbak Nafis untuk membacakan hasil pengerjaan LKPD yang pertama. Mbak Nafis, silakan Mbak Nafis. Menaruh pakaian kotor di keranjang khusus pakaian kotor. Mendapat pakaian layak pakai. Nomor 2, merawat pakaian agar tidak kotor. Nomor 3, mencuci pakaian kotor. Nomor 4, menyimpan di lemari dengan rapi. Mendapat pakaian layak pakai, memperoleh pakaian seragam sekolah, memperoleh pakaian bersih dan rapi. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan buat Mbak Nafis. Ya. Bagus. Tadi Mbak Nafis kan sudah mengerjakan yang pertama, selesai yang pertama. Coba bacakan
Hasil dari Mas Aslam, coba dibacakan hasil pengerjaannya tadi LKPD yang pertama, hak dan kewajiban. Coba dibaca Mas Aslam. Menaruh pakaian kotor di keranjang. Khusus pakaian kotor. Ya, Merawat pakaian agar tidak kotor. ya. Mencuci pakaian kotor. Menyimpan di lemari dengan rapi. Bagus. Mendapat pakaian layak pakaian. Memperolehkan pakaian seragam sekolah. Memperolehkan bersih dan rapi. Oke, bagus. Berarti kewajiban dan hak berkaitan dengan pakaian di rumah tadi banyak sekali ya ternyata. Ada menaruh pakaian di tempat keranjang khusus buat pakaian kotor, menaruh pakaian dengan rapi yang sudah bersih di lemari dan menyetrikanya, dan kewajiban kita selanjutnya merapikan tempat tidur dan membantu orang tua dan lain-lain. Hak juga sama, anak-anak tadi menyebutkan hak di rumah mendapatkan pakaian yang layak dipakai, mendapatkan makanan yang bergizi, mendapatkan apalagi tempat berlindung atau rumah dan lain-lain. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tepuk tangan semua. Nah, oke. Baik, selanjutnya anak-anakku, untuk sekarang kita melangkah ke kegiatan kelompok. Nah, itu nanti anak-anakku mengamati video yang akan Pak Guru tampilkan ya, berkaitan dengan materi kalimat saran ya. Jadi anak-anak sudah Pak Guru buat kelompok. Sekarang nanti tugas anak-anak apa? Yang pertama mengamati video ya. Anak-anak bersama kelompok mengamati video. Selanjutnya setelah mengamati video ya, pada waktu video diputar anak-anak menuliskan poin-poin penting yang ada dalam video ya. Setelah mengamati video, anak-anak nanti Pak Guru tampilkan gambar permasalahan. Ada 2 gambar yang ada di LKPD kedua. Coba dibuka LKPD yang kedua, yang ada gambar 2 gambar permasalahan. Ya, sudah dibuka. LKPD yang kedua sudah dibuka. Nanti setelah mengamati video, anak-anak mengerjakan atau mendiskusikan LKPD yang kedua ya. Kalau sudah mendiskusikan LKPD yang kedua, baru anak-anak nanti mempresentasikan secara bergiliran dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Sampai di sini bisa dipahami anak-anakku? Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Bisa. Baik, sekarang Pak Guru putar videonya, nanti kalian catat poin-poin penting atau kalian amati poin-poin penting yang ada dalam video ya. Siap? Siap, bagus. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nunung. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat, biasanya dalam bentuk solusi yang diajukan kepada seseorang tentang suatu masalah. Saat akan memberikan saran kepada teman atau orang lain, kita harus menggunakan bahasa yang sopan, sehingga orang lain tidak merasa tersakiti karena saran yang kita sampaikan. Bagaimana cara menulis kalimat saran?
Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, alangkah baiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh kalimat saran. Sebaiknya kamu belajar dengan lebih giat lagi agar naik kelas. Yang kedua, seharusnya kamu meminum obat dari dokter dengan rajin agar lekas sembuh. Dan yang ketiga, jika kamu pergi bermain, alangkah baiknya kamu izin kepada orang tuamu terlebih dahulu. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Terima kasih telah mengikuti kelas Bu Nunung hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi anak-anakku sudah mengamati video yang ada mengamati video yang ada pada PowerPoint. Sudah dicatat hal penting dalam video tadi ya. Kira-kira dalam video itu tadi isinya apa saja ya? Ada yang bisa menceritakan isi dari video tadi apa? Hafiz? Mbak Nafis, isi dari video tadi kira-kira membahas tentang apa Mbak Nafis? Tentang menentukan kalimat saran. Kalimat saran, oke baik. Kira-kira kata apa saja yang digunakan dalam kalimat saran itu? Biasanya kalimat saran itu diawali dengan kata apa saja? Sebaiknya, seharusnya, terus apa lagi? Alangkah baiknya. Oh iya betul, alangkah baiknya. Ya biasanya kalimat saran itu diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, dan lain-lain. Nah, dalam menyampaikan kalimat saran itu tentunya dengan menggunakan bahasa yang baik dan bahasa yang sopan agar tidak menyakiti perasaan yang kita beri saran. Nah, baik, selanjutnya anakku perhatikan, kalian coba buka LKPD yang kedua, LKPD untuk kelompok. Coba dibuka, yang ada gambar, 2 gambar, sudah dibuka semuanya? LKPD yang kelompok sudah dibuka? Sudah? Oke, bagus. Kalau sudah membuka LKPD yang kedua, coba kalian baca petunjuknya nanti ya. Petunjuknya dibaca, terus nanti kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ya. Petunjuknya apa saja? Yang pertama, anak-anak bersama kelompok nanti memperhatikan atau mengamati dua gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Gambar yang pertama itu kira-kira gambar apa ya? Ada yang bisa menjawab? Gambar yang pertama coba kalian perhatikan, itu gambar apa sih? Kamar berantakan. Yang kedua gambar apa itu? Yang kedua itu gambar apa sih kira-kira? Nggak ada. Hah? Nggak kelihatan? Ini di LKPD kalian juga ada kok. LKPD yang kedua kelompok, LKPD kelompok.
Ada. Orang kotor. Orang kotor. Ini loh yang ada gambarnya. Nah, kelihatan kan? Nah, itu gambar apa kira-kira? Gambar Orang banjir. orang banjir. Itu gambar anak atau seorang anak memakai pakaian. Kira-kira pakaiannya itu layak dipakai atau tidak kira-kira anakku? Tidak layak dipakai. Kalau kalian seandainya memakai pakaian itu, kira-kira apa yang terjadi? Sakit. Sakit, mudah terserah. Nah, setelah itu nanti coba kalian amati kedua gambar tersebut, terus kalian diskusikan, ya. Terus kalian coba nanti menjawab pertanyaan sesuai yang ada pada gambar. Nah, pertanyaan yang pertama, tentukan kalimat syarat yang tepat sesuai gambar pada nomor 1. Yang kedua, bagaimana cara kamu mengatasi permasalahan yang ada pada gambar tersebut. Jika tidak ada yang mau merapikan kamar tidurmu, kemungkinan apa saja yang akan terjadi jika kamarmu kondisinya seperti itu. Begitu seterusnya juga berdasarkan menjawab pertanyaan berdasarkan gambar yang nomor 2. Nah, bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Silakan Pak Guru beri waktu berapa menit ya? Pak Guru beri waktu 7 menit untuk mendiskusikan permasalahan yang ada pada gambar tersebut bersama kelompok. Silakan kalian berdiskusi. Silakan. Nanti kelompok yang sudah selesai nanti coba serentak bersama-sama. Pak, kelompok 4 sudah Pak. Pak, kelompok 1 sudah Pak. Kelompok 3 sudah Pak. Kelompok 2 sudah. Ya, kalau sudah selesai kelompoknya, silakan mengerjakan dari sekarang. Silakan kelompok 3 kerjakan yang ini. Silakan berdiskusi menjawab LKPD yang kedua. Nah, ini loh gambarnya. Berdasarkan gambar ini. Ya, berdasarkan gambar ini kalian mendiskusikan LKPD ini. Silakan. Masih tapi kira tulis sampai sampai Nanti kelompok yang sudah selesai nanti bisa bersama-sama menyebutkan Pak kelompok 3 sudah. Nah, mic-nya dihidupkan ya.
Kelompok 3 sudah, Pak. Wih, bagus. Kelompok 3 sudah selesai ya, dari kelompoknya Mbak April, Mas Dava. Mas Dava ya, betul ya? Terus Mbak Alia. Oke, nanti kelompok 3 mempresentasikan yang pertama kali ya. Siap kelompok 3? Kelompok yang lain, kelompok 1, 2, dan 4, kalau sudah silakan bersuara. Pak, kelompok 4, kelompok 1, kelompok 2, sudah gitu. Mic-nya dihidupkan saja. Kelompok 2 mic-nya dihidupkan saja, kelompok 2. Tidak percaya diri. Orang itu bukan selalu melihat dan menjaga pakaian merawat dan menjaga pakaian. Kelompok mana lagi yang sudah? Kelompok 3 tadi sudah. Kelompok mana lagi yang sudah? Ayo. Baik ini kan, dikit baik, baik kan keren. Tapi bisa kecil Sudah? Sudah. Kelompok selain kelompok 3, kelompok mana lagi yang sudah? Kelompok 1. Kelompok 1 sudah. Oke, nanti kelompok 1 presentasi yang kedua ya. Kelompok 3 presentasi yang pertama, kelompok 1 presentasi yang kedua. Kelompok 2 dan 4 sudah belum? Dereng, nggih. Masih ada waktu. Nanti kelompok 3 yang membacakan siapa ya kelompok 3? Mbak Alia. Oke. Kelompok 1 yang membacakan siapa hasil diskusinya? Kelompok 1 yang membacakan Mbak Nafis. Nah, saya Pak gitu Mbak Nafis. Kelompok 2 sudah belum? Belum. Kelompok 4? Mas Yahya, ayo berdiskusi Mas Yahya.
Jin. Dalam. Pak. Ya. Yang ditulis nih ya. Ya. Pak, udah Pak. Kelompok 4 sudah. Oke, bagus. Kelompok 4 nanti yang membacakan siapa? Yang membacakan hasil diskusinya kelompok 4 nanti siapa yang membaca? Mas siapa? Mas Aslam atau Mas Nugi atau Mas Yahya? Salah satu nanti membacakan ya. Kelompok 2 sudah belum? Mas Nugi ya nanti. Oke. Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 2 sudah belum? Belum. Oke, masih ada waktu 2 menit. Kelompok berapa? Kelompok 2 sudah? Sudah, oke bagus. Berarti kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah, dan kelompok 4 juga sudah. Baik. Selanjutnya coba tadi yang kelompok awal yang sudah selesai dari kelompok 3 membacakan hasil dari diskusinya. Coba dibacakan Mbak Alia tadi. Silakan Mbak Alia dibaca hasil diskusinya. Kalimat saran dan tetap sesuai gambar. 1. Sebaiknya setiap hari merapikan kamar tidur agar terlihat rapi. 2. Bagaimana cara kamu mengatasi permasalahan pada gambar tersebut? 1. Selalu merapikan kamar tidur. 3. Apa yang akan terjadi jika kamu kondisi seperti ini? Satu, banyak hewan kemungkinan apa yang akan terjadi pada kamu jika setiap hari memakai pakaian tersebut. 1. Mudah terserang penyakit. 2. Menjelaskan bagaimana pakaian. 1. Selalu merasa Sudah? Dari kelompok 3 sudah selesai membacakan presentasinya? Oke. Tepuk tangan buat kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Selanjutnya dari kelompok 1, coba dibaca hasil diskusinya. Siapa yang membaca? 1. Tentukan kalimat saran yang tepat sesuai gambar. Sebaiknya setiap hari merapikan kamar tidur agar terlihat rapi. Sebaiknya setelah bermain agar diletakkan di tempat yang sesuai. Seharusnya kamar selalu bersih agar terhindar dari kuman penyakit. 2. Bagaimana cara kamu mengatasi permasalahan pada gambar? Merapikan kamar tidur. 2. Membiasakan hidup bersih dan rapi, menjaga kebersihan kamar tidur agar selalu bersih dan sehat, menyimpan makanan di tempat yang seharusnya. Oke, bagus. Untuk kelompok 1 sampai nomor 2 cukup ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Coba untuk kelompok 2 membacakan atau menyampaikan soal yang ketiga dan jawabannya. Kelompok 2. Yang ketiga. Nah, jika tidak ada yang mau merapikan kamar tidurmu, kemungkinan apa yang akan terjadi?
merapikan tempat tidur di pagi hari. Terus? Kondisinya keberantakan. Ayo jam berapa? Apa, Mbak? Oke. Agak putus-putus dari kelompok 2. Coba dari kelompok 4 membacakan apa namanya soal yang nomor 5 dan jawabannya. Mas Nugi. Ya, Mas Nugi. Soal yang nomor 5, Mas Nugi. Tentukan kalimat saran yang tepat sesuai gambar kasur berantakan. Yang nomor 5, Mas Nugi. Kemungkinan apa yang akan terjadi? Soal nomor 5. Kemungkinan apa yang akan terjadi? Apa? Menjadi bokor. Terus apa lagi, Mas? Terus? Bon. Oke. Dari kelompok 1 ada yang mau menambahi soal jawaban nomor 5, kelompok 1, jawaban nomor 5 itu apa? Kemungkinan apa yang akan terjadi jika kamu setiap hari memakai pakaian tersebut? Nah, pakaian yang dikenakan anak tadi. Terus apa lagi? Dijauhi teman karena bau. Terus? Tidak percaya diri. Tidak percaya diri. Kalau kalian memakai pakaian seperti itu, tentunya tadi pakaiannya terlihat kotor, tentunya bau, ya, mudah terserang penyakit, terus tidak percaya diri. Bagus. Terus ada kelompok mana yang mau membacakan soal yang nomor 6 dan hasil diskusinya? Ya, kelompok mana? Soal nomor 6 dan hasil jawabannya. Kelompok mana yang mau mempresentasikan? Masuk. Dari kelompok mana? Soal nomor 6 dan hasil jawabannya. Mau membacakan dari kelompok? Silakan. Dari kelompok mana? Ayo. 1 ya, 1. Oke. Silakan. Soal nomor 5 dibacakan, Mbak. Nomor 5 atau 6. Yang ke-6, Mbak. Selalu merawat dan menjaga pakaian. Terus apa lagi, Mbak? Menyimpan dengan rapi di almari. Terus? Bila kotor. Bagus. Menaruh pakaian kotor di tempat pakaian kotor. Bagus sekali, ya. Berarti apa namanya? Cara kita bersyukur terhadap pakaian itu dengan cara merawat dan menjaganya, menyimpan rapi di almari, mencuci bila pakaian kita kotor, dan yang terakhir menaruh pakaian kotor di tempat khusus pakaian kotor. Nah, itu anak-anak nanti di rumah, kalau sampai rumah biasakan biasakan melakukan hal seperti itu, ya. Dimulai dari yang kecil, pakaiannya kalau pulang sekolah diletakkan di pakaian khusus pakaian kotor, jangan diletakkan di sembarang tempat. Begitu anak-anakku. Baik, untuk diskusi kali ini sudah selesai. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Semuanya bagus, tepuk tangan buat semuanya, kelompok 1 sampai kelompok 4. Baik, jadi kesimpulan materi pembelajaran hari ini itu apa saja? Ada yang bisa menjawabnya atau bisa mengemukakannya? Kesimpulan pembelajaran hari ini itu apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Silakan dulu, jari yang mau menyampaikan.
Mas Yahya? Enggak, ya. Kesimpulan kita hari ini, ya. Ayo silakan. Ada yang mau menyampaikan kamu belajar bersama hari ini itu? Nah, Mbak Nafis silakan, Mbak Nafis mau bujari. Kewajiban dan hak. Tentang kita harus memperoleh hak dan kewajiban. Mas Nugi, apa Mas Nugi? Kesimpulan hari ini itu apa Mas Nugi? Enggak. Mbak Alia, kesimpulan kita belajar hari ini itu tentang apa sih? Tentang kewajiban dan hak. Selain itu tentang apa lagi? Mbak Firda, tentang Kewajiban dan hak. Oke, tentang kewajiban dan hak. Selain kewajiban tadi membahas tentang apa? Kalimat apa tadi? Kalimat saran. Kalimat saran, ya. Kalimat saran jika ada teman kita atau adik kita melakukan sesuatu hal-hal yang tidak baik, kita memberi saran dengan bahasa yang baik dan bahasa yang sopan. Baik, anak-anakku, untuk diskusi kelompok kita sudah selesai. Sekarang kita memasuki game atau kuis, ya. Pak Guru akan membagikan linknya, nanti anak-anak bisa join, ya. Nanti akan Pak Guru kirim linknya di grup sebentar. Bentar ya. Ya, Pak. Ditunggu linknya. Sinyalnya agak susah. Persiapkan dulu handphonenya, Androidnya untuk mengikuti game daring. Sekarang Pak Guru sudah kirimkan linknya. Sekarang tinggal klik linknya tersebut, dan menunggu perintah dari Pak Guru nanti. Ayo Pak Guru tunggu. Belum ada yang masuk, silakan. Belum, Pak. Mbak Zahra sudah masuk, ayo. Mbak Zahra cepat. Terus yang lain, Mbak Aida sudah masuk. Mbak Zahra ini sudah masuk. Mas Wildan sudah masuk. Mas Diva juga sudah. Mbak Diva, Mas Diva sudah masuk. Mbak Alia, oke. Terus yang lain, baru 6 yang sudah masuk Zoom, sudah masuk kuis. Ada yang belum masuk? Kesulitan masuk? Belum. Ayo Mbak Nafis. Sudah Pak Guru kirimkan. Ya. Iya Mbak Nafis. Mas Nugi sudah. Tadi sudah Pak Guru kirimkan linknya, tinggal diklik saja. Kodenya 248203. Nah, ini kodenya. Ayo, baru 7 anak yang sudah masuk. Yang lain?
Mbak Nafis, Mbak Firda, belum masuk? Mbak Nafis sudah. Ayo Mbak Firda sudah masuk belum? Mbak Firda sudah. Oke, baru 9 anak. Yang belum ada lagi tidak? Yang belum masuk, yang membawa Android. Ada yang belum masuk? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua bisa kita mulai. 1, 2, 3. Silakan. Sementara Mas Nugi.
ya masih belum soalnya. Memimpin sementara Mbak Zarani, terus Mas Wildan, Mbak Firda. Oke. Udah selesai semua? Udah ya? Siapa juara yang pertama ya? Nah, ini hasil jawaban dari anak-anak tadi. Nomor berapa yang betul, nomor berapa yang salah. Mbak Yarani sudah menjawab semua betul. Mas Wildan juga dan Mbak Firda juga. Oke, tepuk tangan buat Mbak Zarani yuk. Tepuk tangan buat Mas Wildan juara 2, Mbak Firda juara 3, tepuk tangan. Dan tepuk tangan buat anak-anak semua kelas 3, tepuk tangan semuanya, bagus. Oke, baik. Untuk kuis sudah selesai ya anak-anakku. Kita berat sekarang pada kegiatan penutup. Ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Baik. Ada yang ngantuk itu Mbak April, Mas ngantuk ya? Mbak April? Mbak April kok ngantuk, Mbak April? Bangun. Ya. Baik. Selanjutnya coba anak-anakku untuk kembali memahami materi yang kita pelajari hari ini. Pak Guru mau tanya, apa saja kewajiban kalian sebagai anak di rumah terkait pakaian itu apa saja? Ada yang bisa menjawabnya atau menyampaikannya? Siapa? Untuk ibu menyuci pakaian. Oke, Mbak Zahra atau Mbak Zahra ini ya udah. Mbak. Oke, membantu ibu mencuci pakaian, bagus. Terus selain itu apa lagi ya? Mencuci pakaian bila kotor. Terus apa lagi? Mengenakan pakaian hati-hati agar tidak kotor. Memakai pakaian dengan hati-hati agar tidak kotor. Selain itu apa lagi? Apa? Bersyukur memiliki pakaian. Bersyukur memiliki pakaian. Kita sebagai anak harus bersyukur memiliki pakaian karena di luar sana banyak sekali anak-anak yang tidak memiliki pakaian yang layak, seperti gambar tadi, permasalahan tadi. Yang kedua, apa saja sih hak kalian sebagai anak di rumah itu? Mendapat pakaian yang layak pakai. Bagus Mbak Firda, mendapatkan pakaian yang layak pakai. Selain itu apa lagi? Mbak Nafis? Memperoleh apa? Kasih sayang. Dan selanjutnya apa lagi? Selain memiliki pakaian yang layak pakai, kita juga mempunyai hak memperoleh kasih sayang. Selain itu apa lagi? Beri makan. Memberi apa? Memperoleh makan. Nah, oke, bagus sekali. Selanjutnya, kalimat saran apa yang tepat jika ada pakaian yang kotor berserakan. Nah, kalau kalian melihat pakaian kotor berserakan di rumahmu, kira-kira kalimat saran yang tepat itu apa? Sebenarnya setiap hari merapikan kamar jika terlihat pakaian kotor. Ini yang menjawab siapa ya? Dari kelompok mana ini?
Kelompok 1. Apa kelompok 1 tadi? Sebaiknya pakaian kotor tersebut ditaruh di tempat khusus pakaian kotor. Oke, kalau kita melihat pakaian kotor berserakan, kita memberikan saran yang tepat, sebaiknya menaruh pakaian kotor itu di tempat khusus pakaian khusus kotor. Bagus. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya anak-anakku nanti kalian tadi sudah menerima lembar evaluasi ya. Nanti kalian kerjakan, setelah kalian kerjakan nanti coba kirimkan ke WA Pak Guru. Nah, lembar evaluasi sudah diterima tadi kan? Lembar evaluasi ya. Nanti kalau sudah dikerjakan ya, setelah Zoom kita selesai, nanti coba anak-anak mengerjakan terus kirim hasil dari jawaban kalian ke WA Pak Guru ya. Nah, baik, selanjutnya anak-anak untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa. Ada yang sudah pernah menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa? Nah, ayo kita menyanyi bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3, yuk. Loh, terdengar suara lagunya ya? Oke, tadi nyanyi Potong Bebek Angsa sudah, sekarang tinggal kegiatan penutup. Mari sama-sama kita berdoa ya. Sama-sama kita berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anakku dan kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik, untuk yang memimpin doa Mbak Nafis selaku ketua kelas, silakan dipimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli wa sallim.
Minal awali mutaqimin. Cukup, berdoanya sudah selesai. Terima kasih Mbak Nafis tadi sudah memimpin doa bersama kita semua. Baik anak-anakku, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali pembelajaran selanjutnya, daring yang selanjutnya. Aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Dadah.